Di video kali ini kita akan memberikan informasi terkait hasil rapat terbaru tim RUU ASN. Apakah ini sudah merupakan keputusan akhir, di mana honorer akan dijadikan P3K part-time? Apa bedanya antara full-time dan part-time? Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di hari ini kita baru saja mendapatkan informasi per 6 Juli 2023 terkait hasil pembahasan DIM terbaru RUU ASN, di mana kita dapatkan pemberitaan adanya skema tenaga honorer yang dihapus. RUU ASN buka opsi lowongan untuk P3K part-time. Ini informasi baru saja dilansir di beberapa media online. Nah, kita lihat Bapak Ibu secara resmi terlebih dahulu bahwa Kemenpan RB telah melakukan rapat terbaru lanjutan pembahasan DIM RUU ASN yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023. Ini adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Kementerian PAN RB. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut daripada Rencana Perubahan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang kemarin sempat dibahas kembali. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja Syamsul Rizal, yaitu Ketua Komisi 2 DPR RI. Nah, di antara hasil yang didapatkan adalah munculnya skema tenaga honorer yang dihapus, di mana di dalam RUU ASN buka peluang tenaga part-time. Nah, kita belum mendapatkan kepastian apakah ini merupakan keputusan final pemerintah terkait rencana part-time dan full-time ini, namun kita akan cek informasi yang dimaksud. Bahwa pemerintah dan Komisi 2 DPR RI segera merampungkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, karena itu sudah akan ditandatangani untuk berakhirnya masa reses nanti Bapak Ibu. Dalam revisi itu akan dibuka status baru ASN dari semula hanya terdiri dari 2, yaitu PNS dan P3K, lalu akan menjadi 3 unsur, yaitu ditambah dengan P3K part-time ataupun paruh waktu. Ini P3K dulu hanya 1, sekarang ada 2, ada yang full time dan ada juga yang paruh waktu ataupun part time. Sebagaimana dikatakan Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus kepada CNBC Indonesia. Gus Pardi menjelaskan bahwa P3K paruh waktu dihadirkan dalam RUU untuk mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang terdampak kebijakan penghapusan honorer pada 28 November mendatang. Nah, jadi skema ini memang sudah mulai diluncurkan untuk menuju bulan November nanti Bapak Ibu ya. Dengan begitu unsur baru tersebut menjadi solusi supaya tidak kehilangan pekerjaan dan menurunkan pendapatan mereka, sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta honorer dari hasil verifikasi pemerintah, yaitu pendataan non-ASN yang kemarin dilaksanakan. Ini menurut Gus Pardi juga sudah sesuai dengan keputusan PAN RB yang berjanji tidak akan melakukan PHK ya secara massal, sehingga para honorer yang sudah memberikan kontribusi tidak diberhentikan begitu saja. Disebutkan ini merupakan win-win solution ataupun solusi kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidaklah sama dengan full time, jadi meringankan anggaran negara. Di satu sisi para honorer ada kepastian juga bahwa mereka bekerja di pemerintahan. Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di dalam RUU ataupun revisi RUU ASN itu. Kemudian ditambahkan, selain mengatur perihal part-time, P3K part-time, Gus Pardi menegaskan bahwa secara garis besar RUU ASN juga akan mengatur penguatan kelembagaan KASN, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara, kemudian BKN sendiri, serta LAN ya, Lembaga Administrasi Negara. Nah, kapan rencananya akan disahkan? Nah, diungkapkan bahwa rencananya akan disahkan menjadi undang-undang sebelum para anggota Dewan memasuki masa reses 14 Juli mendatang. Artinya tinggal menunggu pengesahan pada sidang rapat paripurna terdekat. Jadi sudah tidak lama lagi itu sudah diputuskan. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu? Nah, di sini juga dibahas terkait honorer yang akan rencana dihapus digantikan dengan part-time itu. Bedanya dengan yang full-time adalah bahwa P3 part-time tentu berbeda mekanisme kerja dengan honorer selama ini, sebab ia hanya bekerja berdasarkan waktu yang disepakati, sehingga tak harus seharian bekerja di kantor, baik di pusat maupun di daerah seperti honorer selama ini.
Nah, kalaupun selama ini honorer itu masuk seperti pegawai biasa, untuk part-time ini rencananya waktu pun akan diatur. Karena dari sisi jam kerja nanti lebih fleksibel, maka penggajiannya juga akan berbeda, akan disesuaikan dengan jam kerja. Dengan begitu, 2,3 juta honorer yang akan terdampak penghapusan pada akhir tahun ini tidak akan terkena PHK massal, pengurangan pendapatan, serta menambah beban anggaran karena tak harus diangkat menjadi PNS. Nah, tentu saja ada positif dan negatifnya Bapak Ibu dari rencana pemerintah ini terkait pengangkatan honorer menjadi P3 part-time. Kita belum mendapatkan informasi berapa target waktu, kemudian target pembayaran honorariumnya kalaupun bekerja paruh waktu seperti ini. Apakah gajinya akan lebih besar, sama, atau lebih kecil dari saat rekan-rekan honorer ini menjadi pegawai honorer di pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah. Kita akan update terus informasi terkini nantinya jika ada informasi tambahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.